Aku pernah dengar katanya Bu Neneng melakukan pesugihan, cuma banyak orang yang nggak tahu. Terus maksud lo si Saipudin sama kakaknya dijadiin tumbal gitu? Aku sudah menyerahkan 4 orang sebagai tumbal malam ini. Berikan aku harta yang lebih banyak dari sebelumnya. Sembuhlah Jamal, aku harus menolong sahabat-sahabat kamu sebelum nasibnya menjadi sama seperti Saipudin. Setelah itu akan aku hancurkan perempuan gila itu karena sudah mengusik orang-orang di sekitarku. Assalamualaikum Bu, punten Bu, punten. Waalaikumsalam. Udah Din. Ini Bu minyaknya 2 liter ya Bu, betul Bu? Iya, berapa semuanya? Minyak gorengnya 2 liter jadi 40.000 Bu. Oh iya, ini ya sekalian sama ongkosnya. Gak apa-apa Bu, gak usah, uang minyaknya aja. Gak boleh gitu Din, kamu kan kesini pakai motor, kamu juga butuh buat bensin. Terima ya, terima, gak apa-apa kok. Tapi ini kegedean Bu uangnya, saya gak ada kembalian. Gak apa-apa, buat kamu jajan sekalian. Ya Allah Bu, terima kasih ya Bu. Semoga Ibu dilancarkan rezekinya, Ibu sekeluarga diberi kesehatan selalu ya Bu. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan Ibu. Amin, amin. Makasih juga ya. Jangan kapok kalau nanti saya minta tolong lagi ya Din. Iya Bu, hubungi saya aja ya, saya selalu bisa kok. Iya. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Sekali lagi makasih Bu. Iya Din, hati-hati ya. Mak, siapa tuh tadi? Si Saipudin, abis Mas suruh beli minyak ke pasar. Dih, sengaja banget disuruh beli minyak doang ke pasar. Kasian, Mak. Ya lagian, elu jadi anak kagak ada gunanya, disuruh kagak pernah mau. Perasaan kapan nyuruhnya deh. Lagian nih ya, emak hitung-hitung ngojek sama si Saipudin. Dia juga emak kasih duit kali Gong. Sama kayak ongkosin ojek di sini, hitung-hitung bantuin dia, lumayan buat nambah-nambah pemasukan dia. Iya juga sih, emang dia udah gak kerja di pabrik, Mak? Lu kagak tahu, buset, makanya bergaul Gong, bergaul sama anak-anak kampung sini. Kalian mah mainnya berempat mulu. Emang kenapa sih, Mak? Dia dikeluarin dari pabrik, katanya dia dituduh masukin racun ke bahan makanan, hampir dilaporin ke polisi waktu itu. Tapi akhirnya ketahuan kalau yang ngelakuin itu ternyata teman dia supaya dia dipecat dari kerjaannya. Katanya sih teman si Saipudin itu sekarang lagi ditahan. Kalau si Saipudin kebukti nggak bersalah, kenapa dia gak kerja lagi di pabrik ya? Sempat waktu itu ditawarin lagi sama bosnya, tapi dia gak mau, katanya trauma digituin sama orang. Sekarang dia kerja serabutan di pasar, bantuin pedagang-pedagang. Kasian ya, mana dia harusnya sekolah sekarang. Iya, dia kan seumuran elu, tapi mesti kerja, kan bapaknya udah gak ada. Emaknya juga udah tua, kakaknya sekarang jadi janda ditinggal sama suaminya. Terus kakaknya emang gak kerja, Mak? Kalau gak salah kakaknya si Saipudin kerja deh jadi asisten rumah tangga di rumahnya Bu Neneng. Emak pernah dengar dari emaknya si Kevin. Oh, makanya Gong, lu sekolah yang benar. Lu harus bersyukur sama keadaan lu sekarang. Jangan malas-malesan. Gue mau
cerita guys. Gue baru tahu ternyata si Saipudin kerja serabutan di pasar sekarang. Katanya dia dikeluarin dari pabrik gara-gara ada temannya yang ngejebak dia. Lo baru tahu Gong, kemana aja? Udah lama kali. Iya, gue udah tahu. Dia kan sekarang ngojek juga di pasar. Ditambah suka nganterin belanjaan ibu-ibu yang males keluar rumah. Emak gue juga suka nyuruh dia kalau belanja. Terus dia diupahin deh. Sama, emak gue juga suka nelpon si Saipudin kalau butuh apa-apa. Katanya males harus pergi ke pasar jauh-jauh. Tinggal anterin deh sama si Saipudin. Iya tahu sampai ke kampung gue juga. Ibu gue sih nggak pernah belanja lewat si Saipudin ya. Tapi tetangga-tetangga gue banyak yang suka belanja lewat dia. Katanya sih ongkirnya murah, belanja sebanyak apapun cuma 5.000 ongkosnya. Buset, sampai kampung lo juga Mal. GG dah emang si Saipudin. Patut dicontoh, emang dia tuh pekerja keras banget. Dia bisa jadi apa aja. Di kampung gue suka ada yang nyuruh dia buat bantu-bantu di sawah. Dia juga bisa jadi kuli bangunan. Waktu itu kerja di tetangga gue yang lagi bangun rumah. Dia mah kayak ular, anjir, banyak bisanya. Tapi kasihan ya, harusnya dia masih sekolah tahu. Orang seumuran sama kita. Tapi ya gimana lagi, kondisinya nggak memungkinkan kayaknya. No comment lah gue mah kalau soal ini. Dih, masa cuma gue doang yang baru tahu tentang si Saipudin? Kalian tahu updatean kampung kita dari mana sih? Di Gong, makanya bergaul. Elu sih kerjaannya di rumah mulu, main game, nonton TV, giliran diajak jalan-jalan keliling kampung cari angin suka kagak mau. Din, Saipudin, sini Din, ngopi dah. Lagi pada ngapain nih? Lagi duduk-duduk aja nih, sini dah duduk sama kita Din. Kalian tumben nongkrong di sini, biasanya nongkrong di warung Mumun yang deket rumah kalian. Bosen kita nongkrong di warung Mumun, udah kagak bisa diutangin Din. Perkara Indomie 1 doang si Mumun ngomel-ngomel. Mumun, gua Indomie 1 ya, dicatat kayak biasa. Besok pulang sekolah kalau ada sisa duit, gua bayar dah. Woi Dugong, utang lu aja yang kemarin-kemarin belum dibayar nih. Lihat, kalau lu kagak bayar sampai besok malam, gua tagihin ke emak bapak lu. Abis lu sama orang tua lu. Lagian elu kebiasaan banget ngutang sama yang punya warung. Orang lagi usaha malah diutangin. Udah, sekarang kalian makan apa aja di sini, gue yang bayarin. Mau Indomie, mau kopi, apa aja dah terserah. Beneran mau? Iya beneran, ayo Din buruan biar enak nongkrongnya. Nggak usah Mal, gak apa-apa gue duduk-duduk aja. Jangan gitu Din, punya teman kaya raya mesti dimanfaatin, mubajir. Iya sok Din, mau pesan apa aja gak apa-apa, mumpung gue bayarin, jangan sungkan Din. Iya atuh kalau gitu gue mau pesan Indomie lapar banget nih, makasih ya Mal. Bang, gue Indomie soto pakai telur 2, minumnya teh manis anget. Gua Indomie goreng 3, pakai telur 2, minumnya air putih aja dah. Saya Indomie kuah aja 1 bang, sama air putih. Bang, kalau gue Indomie goreng 1 pakai telur, minumnya air putih. Lu kagak mau apa-apa nih? Gue lagi diet, gak bisa makan-makan yang gituan. Diet apaan lu? Badan udah kering kerontang kayak gini, mau kayak stickman lu? Kagak dah, gua kagak mau, kalian aja yang makan. Bentar deh, ini abangnya kemana ya? Kok nggak nyaut-nyaut? Titi, kamu sekarang udah boleh pulang. Mau saya antar pulangnya? Masa kamu jalan kaki sendirian malam-malam gini? Nggak apa-apa atuh Bu, nggak usah repot-repot nganterin saya. Masa majikan nganterin pembantunya? Saya nggak enak. Sebentar lagi adik saya jemput ke sini kok Bu. Oh iya, ditunggu aja kalau gitu. Assalamualaikum, punten. Itu adik saya udah datang atuh Bu. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya, mari saya antar ke depan.
Mari Bu, saya pamit dulu, besok kesini lagi. Iya sebentar, saya ada sedikit rezeki untuk kalian, tolong digunakan dengan baik ya, semoga bermanfaat. Aduh Bu, nggak usah atuh Bu, saya tekan kemarin baru terima gaji dari Ibu, masa sekarang Ibu ngasih uang lagi ke saya jadi nggak enak atuh Bu. Titi, ini lumayan loh 1 juta, saya memang sisihkan untuk kalian berdua, tolong diterima ya, lumayan buat tambah-tambah keperluan kalian. Ibu ini teh beneran? Iya Ti, ayo diterima ya. Ya Allah, terima kasih ya Bu, ini teh besar banget uangnya, saya nggak pernah pegang uang 1 juta kayak gini Bu, semoga kebaikan Ibu dibalas sama Allah ya, dilancarkan rezekinya Bu. Terima kasih ya Bu, insya Allah kita pergunakan uang ini dengan sebaik-baiknya, semoga Ibu rezekinya makin berlipat ganda ya Bu. Iya, amin, amin. Kalau gitu kita pamit dulu ya Bu, kasihan kakak saya mau istirahat, mari Bu, permisi. Kak, emak kemana? Lagi tajia, si Saipudin sama kakaknya meninggal. Hah? Lu jangan bohong, kagak lucu Kak. Ya ngapain gua bohong bawa-bawa orang meninggal? Sana aja ke rumahnya kalau gak percaya. Dia meninggal kenapa? Orang tadi malam kita nongkrong bareng di warung Bang Oyong. Katanya kecelakaan di depan rumah Bu Neneng. Gue gak tahu gimana kejadiannya. Cuma denger itu doang. Kok bisa? Rumahnya Bu Neneng kan nggak dilewatin banyak kendaraan. Udahlah, nanya-nanya mulu. Sono lu, ganggu gue lagi ngerjain tugas. Buset, lo belum ganti baju, langsung kesini bae. Gimana gue ganti baju? Kaget banget baru sampai rumah denger si Saipudin meninggal. Ya gue langsung kesini deh. Iya, gue juga pas datang langsung ganti baju ngibrit kemari. Gak nyangka banget ya, padahal semalam si Saipudin nongkrong sama kita loh di warung Bang Oyong. Tapi gue aneh deh, kok mereka bisa kecelakaan di depan rumah Bu Neneng ya? Padahal jalanan depan rumah Bu Neneng itu gak banyak kendaraan yang lewat loh. Nah iya, gue juga heran. Emang mereka kecelakaannya gimana sih? Gue denger mah katanya si Saipudin oleng ke trotoar tiba-tiba, terus mereka jatuh. Ya gitu deh, kena trotoar. Gue gak bisa jelasin kronologinya, takut video ini kena dolar kuning, kasihan ntar outdoornya. Intinya sih kecelakaan tunggal ya, enggak ada orang lain yang terlibat. Iya, yang gue denger sih kayak gitu ya. Tapi gue jadi kasihan sama ibunya si Saipudin. Sekarang dia jadi sendirian ya. Suaminya udah meninggal dari lama. Sekarang anaknya juga. Mana dua-duanya lagi. Iya, gue sedih banget, si Saipudin orangnya baik. Mana masih muda lagi. Itu Kasuke bukan sih? Iyalah, siapa lagi di sini yang pakai masker mah cuma dia. Kesana yuk samperin. Kalian udah pulang sekolah? Ya udahlah, makanya kita ada di sini. BTW, kakak ngapain di sini? Iya, emang kakak kenal sama Saipudin? Kakak kenal sama dia bulan kemarin, kakak suruh dia bantuin bersih-bersih di ladang. Kaget banget waktu dengar kabar dia meninggal, padahal besok dia mau ngerjain kerjaan lagi di sawah kakak yang di kampung sebelah. Ya apalagi kita Kak, semalam sempat nongkrong sama si Saipudin di warung Bang Oyong. Barusan pulang sekolah kita dengar kabar dia meninggal, gimana enggak siksak shock coba. Sudahlah, mungkin memang Saipudin sudah saatnya pergi. Kita doakan saja semoga dia bisa tenang di alam sana dan kakaknya. Tapi Kak, mereka murni kecelakaan kan? Aku pernah dengar katanya Bu Neneng melakukan pesugihan. Cuma banyak orang yang gak tahu. Terus maksud lo si Saipudin sama kakaknya dijadiin tumbal gitu? Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, orangnya ada di sini tahu. Jangan sembarangan Gong, kalau ngomong kedengeran sama orang lain gak enak, ntar dikiranya beneran. Ya kan gue cuma nanya, barangkali Kasuke tahu sesuatu.
Aku tidak tahu, Dugong. Setahuku yang melakukan pesugihan di daerah ini cuma keluarga Jamal. Dan aku tidak pernah datang ke rumah Bu Neneng. Jadi aku tidak tahu apa dia melakukan pesugihan atau tidak. Tapi Kak, mereka meninggalnya gak wajar menurut aku. Ut, lu kenapa diam aja sih dari tadi? Itu Saipudin di sana. Saipudin? Ada apa kamu datang ke sini? Apa yang terjadi sama kamu, Saipudin? Apa aku bisa bantu? Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku tidak tahu apa ini berkaitan dengan kepergian kamu. Sepertinya ada yang tidak beres. Aku harus mencari tahu. Apa mungkin yang dikatakan Dugong tadi benar? Tapi aku enggak curiga sama sekali kalau Bu Neneng melakukan pesugihan. Tapi kecelakaan itu terjadi tepat di depan rumah dia. Dan kakaknya Saipudin juga bekerja di rumah itu. Jadi seperti ini, Bu. Saya kan perantara jual beli tanah. Saya dengar-dengar dari warga sini katanya ibu mau menjual tanah yang di dekat pasar sana ya. Oh, tadinya memang seperti itu, Mas. Tapi saya enggak jadi jual tanah itu. Kebetulan mau diurus aja sama pegawai saya. Kalau boleh tahu tanahnya mau dipakai untuk keperluan apa ya, Bu? Kemungkinan mau saya jadiin kontrakan aja sih, Mas. Oh, seperti itu. Padahal sekarang saya lagi nyari tanah, Bu. Dan kebetulan saya tertarik sama tanah milik ibu. Kalaupun harganya 2 kali lipat dari harga pasar, saya beli, Bu. Memangnya untuk apa ya, Mas? Di daerah sini masih banyak tanah yang mau dijual kok. Setahu saya tanah milik Pak RT mau dijual yang di desa sebelah. Saya hanya tertarik sama tanah milik ibu. Soalnya saya merasa kalau tempatnya strategis untuk dijadikan tempat usaha. Kebetulan saya memang berencana membuka usaha juga, Bu. Oh, seperti itu ya, Mas. Sebenarnya saya sudah mengurungkan niat untuk menjual tanah itu sih. Tapi kalau Masnya mau bayar dengan harga 2 kali lipat, sepertinya saya setuju untuk menjual tanah itu. Ini beneran, Bu? Tapi tolong kasih saya waktu untuk mempertimbangkan dulu ya, Mas. Besok saya kabarin lewat telepon deh. Baik, Bu, kalau begitu. Ini nomor telepon saya. Tolong kabari secepatnya ya, Bu. Baik, Mas. Halo, maaf, ini dengan siapa ya? Ini saya Bu Neneng yang kemarin Mas tanyain soal tanah. Oh iya, gimana Bu keputusannya? Maaf ya Mas, saya nggak bisa jual tanah itu. Mau Mas bayar berapapun, saya nggak bisa jual. Oh ya sudah Bu, gak apa-apa. Saya mengerti kok. Nanti saya cari tanah di daerah lain saja, gak apa-apa. Sekali lagi maaf ya Mas, kalau gitu saya tutup teleponnya. Iya Bu, terima kasih. Syukurlah kalau tanahnya tidak jadi dijual, aku jadi tidak keluar banyak uang. Ini sesuai dengan rencanaku, hanya ingin masuk ke rumahnya Bu Neneng untuk memastikan kalau dia melakukan pesugihan atau tidak. Ternyata dia memang tidak melakukan pesugihan. Di dalam rumahnya aku tidak merasakan aura siluman pesugihan. Mungkin kematian Saipudin dan kakaknya memang murni kecelakaan. Takdir memang tidak bisa ditebak alurnya. Aku tidak bodoh untuk mengetahui rencanamu, Suke. Aku pastikan warga sini tidak ada satupun yang tahu soal pesugihan yang aku jalani. Termasuk kalian yang nonton video ini. Abis dari mana, Kak? Abis dari desa sebelah nyari yang mau jual tanah. Kalian kenapa sekarang sering nongkrong di sini? Di sini lebih leluasa sih.
Iya, di warung Cemumun udah gak bisa diutangin, males gua. Hahaha, emangnya di sini bisa diutangin? Jangan ditanya kak, entar malah terinspirasi dia. Selama ada Jamal sih kita nongkrongnya aman ya. Ada yang bayarin soalnya. Hahaha. Aduh, kasihan amat lu Mal, punya teman kere semua. Gak apa-apa, tapi duitnya hasil ngepet bapak gue loh, inget guys. Oh iya, kemarin ada yang ngomongin soal Bu Neneng ya kalau nggak salah. Jadi benarkah dia ikut pesugihan? Aku bisa jamin kalau dia nggak ikut pesugihan. Aku kemarin masuk ke rumahnya untuk memastikan di sana ada siluman pesugihan atau tidak. Dan ternyata tidak ada. Kakak ngapain masuk ke rumah Bu Neneng? Bu Neneng kan udah cerai sama suaminya. Jangan bilang kalau kakak. Kus, lu sembarangan kalau ngomong. Masa seleranya Kasuke yang kayak Bu Neneng? Kakak kemarin pura-pura nanyain tanah dia yang deket pasar. Katanya mau dijual kan? Nah, kakak datengin dia kemarin pura-pura mau beli tanahnya. Widih, pintar juga lu kak. Emang kalau orang yang ikut pesugihan ciri-ciri rumahnya kayak gimana sih kak? Kok kakak bisa pastiin kalau dia nggak ikut pesugihan? Orang yang ikut pesugihan aura rumahnya berbeda. Bahkan orang seperti kalian pun bisa merasakannya. Kalian mungkin merasakannya waktu awal-awal berkunjung ke rumah Jamal. Iya sih, jujur. Terus apalagi kak? Biasanya sih siluman pesugihan itu selalu ada di rumah orang yang melakukan pesugihannya. Seperti di rumah Jamal, si Bagong selalu berkeliaran kan? Dan aku tidak menemukan siluman apapun di rumah Bu Neneng. Makanya aku berani menjamin kalau dia nggak melakukan pesugihan. Berarti kematian Saipudin dan kakaknya bukan ditumbalin ya kak? Mereka murni kecelakaan. Iya Dugong, lu masih belum jelas. Kekeh banget ditumbalin, elah. Ya elah, gua mastiin doang, kagak usah nyolot kali Pin. Tapi kemarin si Saipudin kenapa ada di dekat kita waktu kita ke rumahnya? Aku juga nggak tahu soal itu. Jujur saja aku juga didatangi Saipudin waktu malam harinya. Tapi dia nggak bilang apa-apa, cuma nunjukin diri terus menghilang. Udah kali nggak usah dipikirin, mungkin itu jin yang menyerupai Saipudin. Iya, aku juga berpikir seperti itu. Karena tipu muslihat bangsa jin memang cerdik. Iya juga sih. BTW dari tadi kita duduk doang di sini. Yakin gak mau makan apa-apa? Minimal Indomie 3 gitu Mal. Bentar lagi maghrib, Ege. Ayo kita pulang, ngurusin makanan aja lu mah. Lu napa sih sewot mulu sama gua? Udah yuk balik. Entar dicariin bapak gue. Gue disuruh ngimamin di masjid sore ini. Wih, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, makin ke jalan yang benar nih. Imamin aku dong Uut. Emang setan boleh ikut sholat? Permisi Bu, maaf Bu, Ibu kenapa ya? Iya, Ibu abis kecopetan apa gimana? Ini loh, uang saya hilang. Ini saya lagi nyari uangnya di sini. Soalnya uang itu saya masukin ke tas tadi di sini. Waduh, emang uangnya berapa Bu? Kita bantu cariin deh. 1 juta doang sih Dek, tapi saya penasaran aja gitu. Kok bisa tiba-tiba hilang? Padahal udah jelas saya masukin ke tas tadi waktu mau buka gerbang. Ya udah deh Bu, kita bantu cariin ya. Kalau Ibu ingat uangnya masih di sekitaran sini. Iya, Ibu mendingan tunggu di dalam aja. Udah mau maghrib nih. Nanti kalau udah ketemu uangnya, kita anterin ke dalam. Aduh, maaf ya, saya jadi ngerepotin nih. Beneran gak apa-apa, saya masuk aja ke dalam. Iya Bu, gak apa-apa. Ibu di dalam aja. Kalau gitu, saya ke dalam dulu ya. Saya juga lagi kurang enak badan nih soalnya. Iya Bu, tenang aja, uangnya gak bakalan dibawa kabur kok. Ah, bisa aja. Ya udah, mari Dek. Buruan dah cari duitnya, bentar lagi maghrib nih, telat ke masjidnya. Itu uangnya bukan sih?
Bu, padahal tadi uangnya nggak jauh dari posisi kita loh. Kok bisa nggak kelihatan sih? Iya, Bu. Untung langsung ketemu nih. Mana uangnya lumayan gede, 1 juta mah. Maaf ya, Dek. Saya kan penglihatannya udah nggak sejelas kalian. Saya udah tua, harusnya pakai kacamata. Ini, Bu, uangnya. Uangnya diambil aja buat kalian. Gua gak salah dengar. Iya, gak apa-apa. Uangnya buat kalian aja. Hitung-hitung sebagai tanda terima kasih dari saya. Lagian, ini uangnya dapat dari arisan. Cuma 1 juta ini kok. Uang saya masih ada. Enggak, Bu. Kita gak mau terima uang dengan cuma-cuma seperti ini. Maaf ya, Bu. Jangan begitu. Saya mau ngasih ini ke kalian karena saya lihat kalian itu anak baik-baik. Kalian tadi masih nyempetin nolongin saya. Padahal kalian lagi buru-buru mau pulang ke rumah kan? Iya sih, Bu. Tapi ini uangnya gede banget loh, 1 juta. Ya gak apa-apa, dibagi-bagi aja. Kalian kan ada berempat. Nah, per orang dapat 250.000. Tolong diterima ya. Kalau gak diterima saya jadi gak enak. Tenang aja, itu uang halal kok. Ya udah, Bu, kita terima uangnya ya. BTW ini udah mau maghrib, sebentar lagi kita mau ke masjid, jadi gak bisa lama-lama di sini. Nah gitu dong, saya kan jadi senang dengernya. Lo malu-maluin tapi makasih Ut, sebenarnya gue juga mau nerima tadi. Bukan gitu, masalahnya kita kan lagi buru-buru. Kalau duitnya gak diterima, Bu Neneng pasti maksa terus. Kita kapan pulangnya? Tapi kalian ngerasa aneh gak sih? Kok ada ya orang yang segampang itu ngerelain duitnya? Ya dia mah orang kaya atuh Mal, uang segini mah kagak ada apa-apanya bagi dia. Tapi gue jadi takut deh, perasaan gue gak enak aja gitu. Sama gue juga Mal, makanya gue gak nerima duit itu tadi. Kita mah kalau ada rezeki ya ngapain ditolak ya Ut. Udah jangan ngomong mulu nih, gue bagi duitnya masing-masing jadi 250.000. Asik, cuan. Rezeki anak soleh emang gak kemana. Tapi lumayan juga sih buat nambah-nambah beli kuota internet. Enggak, gue gak mau, ambil aja buat kalian. Enggak, semuanya harus kebagian. Apalagi yang nemu duitnya pertama kali kan elu Mal. Udah Mal, terima aja sih. Gue tahu lo orang kaya, tapi seenggaknya terimalah buat beli apa kek. Ya udah ya, gue terima nih. Ya udah yuk katanya mau ke masjid. Kemarin 2 orang, sekarang 4 orang. Ternyata mudah sekali untuk melakukan pesugihan ini. Halo, ada apa Hendrik? Kak, tolong kesini sebentar. Jamal dari tadi menggigil terus. Dia tiba-tiba sakit begini, badannya juga demam tinggi. Kamu bawalah ke dokter Hendrik. Kenapa nelpon aku? Bukan itu aja masalahnya Kak. Tanda lahir di badan Jamal juga berdarah. Aku curiga ini ada yang gak beres. Apa? Ya sudah, tunggu sebentar. Aku kesana sekarang. Kak, kalau bisa pakai ilmu kakak saja untuk kesini. Jangan pakai motor, kelamaan. Aku takut terjadi apa-apa sama Jamal. Dari kapan dia begini? Udah dari 2 jam yang lalu. Tadi juga sempat ada dokter kesini. Katanya cuma demam biasa karena kecapean. Tapi pas kita lihat tanda lahir dia kok jadi begini. Aku curiga ada hubungannya dengan sesuatu, Kak. Jamal, kamu tadi pergi kemana aja seharian ini? Jujur. Dia nggak bisa ditanya dari tadi, Kak. Tadi sih waktu pulang dia cerita kalau dia sempat mampir ke rumah Bu Neneng sama anak-anak. Terus mereka dikasih uang gitu karena abis nolongin Bu Neneng. Nah abis itu gak tahu deh mereka kemana lagi. Ngapain mereka ke rumah Bu Neneng?
Katanya mereka lewat ke rumah Bu Neneng, terus ngeliat Bu Neneng lagi mondar-mandir di pinggir jalan depan rumahnya. Mereka berhenti dulu, terus nanya Bu Neneng kenapa. Katanya uang Bu Neneng hilang 1 juta, tapi pas dicari kagak ketemu. Terus mereka bantuin Bu Neneng nyari uangnya dan ketemu deh. Nah pas uangnya dikasih ke Bu Neneng, malah dikasihin ke mereka berempat uangnya. Katanya sebagai tanda terima kasih. Aku gak tahu abis dari situ mereka kemana lagi. Dan mereka pergi kemana aja seharian ini. Soalnya tadi Jamal cuma cerita itu doang. Siapa sebenarnya si Neneng itu? Aku yakin dia penyebab semua ini. Berani-beraninya dia mengusik orang-orang terdekatku. Bagong, ada apa? Malam ini kita nggak ritual dulu ya? Bos Jamal mau dijadiin tumbal sama Bu Neneng. Barusan leluhur bangsa kami ngasih tahu. Aku disuruh kesini untuk ngasih tahu kalian. Apa? Jadi benar kalau Bu Neneng melakukan pesugihan? Iya bos, Bu Neneng melakukan pesugihan. Dan sekarang Bos Jamal sama teman-temannya dijadiin target tumbal dia melalui uang yang tadi dia kasih. Tapi aku enggak melihat siluman apapun di rumah Bu Neneng sewaktu aku masuk ke sana, Bagong. Dia melakukan pesugihannya bukan dengan bangsa siluman pesugihan, bos. Maksud kamu apa, Bagong? Cepat katakan. Bu Neneng melakukan pesugihan dengan setan biasa, bukan dari golongan bangsa siluman seperti kami, bos. Meskipun setan itu kastanya lebih rendah dari kami, tapi dia sulit ditemukan, bos. Tidak semua setan seperti dia bisa membantu pesugihan. Dan dia tidak selalu berdiam diri di rumah orang yang melakukan pesugihannya. Dia hanya datang ketika akan melakukan ritual dan ketika pelaku pesugihan memanggilnya. Itulah kenapa sewaktu bos datang dia tidak terdeteksi. Dia tidak sama seperti kami, bos. Apa yang dimaksud si Bagong, Kak? Sialan, dia sangat licik. Jadi kematian Saifuddin dan kakaknya beberapa hari lalu juga karena ditumbalkan. Iya, bos. Aku sudah menyerahkan 4 orang sebagai tumbal malam ini. Berikan aku harta yang lebih banyak dari sebelumnya. Aku tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan sebelum semua syaratnya terpenuhi. Sekarang 4 orang itu masih hidup dan kamu belum menuntaskan syarat utamanya. Lakukanlah syarat utamanya terlebih dahulu. Setelah itu lakukan syarat kedua. Baik, aku mengerti. Mari kita lakukan syarat utamanya itu. Aku gak sabar ingin mendapatkan harta yang banyak. Berarti bukan cuma Jamal yang sekarang dalam bahaya. Anak-anak yang lain juga. Tapi aku tidak bisa menolong mereka tanpa pengetahuan tentang pesugihan Bu Neneng. Bagong, aku akan mencoba berkomunikasi dengan leluhur siluman babi ngepet. Tolong bantu aku kalau aku kesulitan. Hendrik, Mirna, beri aku waktu sebentar untuk melakukan ritual. Aku percaya Jamal tidak akan bisa dijadikan tumbal oleh mereka. Karena Jamal sudah menjadi bagian dari siluman babi ngepet. Dia menjadi titisan bangsa mereka. Jadi separah apapun keadaannya Jamal tidak akan bisa ditumbalkan. Kak, pakai tempat ritual kami saja yang ada di rumah ini. Aku harus pulang, Hendrik. Aku tidak bisa melakukan ritual di tempat lain. Aku tidak akan fokus. Oh ya sudahlah kalau begitu. Bagong, tolong bantu aku. Karena hanya kamu yang bisa menjadi jembatan penghubung antara aku dengan leluhur bangsa siluman babi ngepet.
sulara batu karibu sata para kanayu ayurana menasu yurane kara menasu lara batu karibu sata para kanayu ayurana menasu. Mohon maaf saya memanggil tiba-tiba Yang Mulia. Tidak apa-apa, keadaannya memang sedang tidak baik. Aku memang harus turun tangan demi keselamatan titisanku. Apa yang harus saya lakukan Yang Mulia? Kamu sudah tahu perempuan itu melakukan pesugihan? Saya sempat lengah Yang Mulia. Saya tidak tahu kalau dia melakukan pesugihan. Saya baru mengetahuinya tadi dari babi ngepet peliharaan saya. Baiklah, kamu harus mengetahuinya terlebih dahulu sebelum mengatasi masalah ini. Dengarkan aku baik-baik. Baik Yang Mulia. Perempuan itu melakukan pesugihan dengan pocong. Tapi pocong itu bukan sembarang pocong. Dia sosok pocong yang semasa hidupnya adalah seorang dukun. Dia melakukan ritual di salah satu gunung untuk memulai pesugihan ini tanpa berguru kepada siapapun. Dia harus memberi tumbal sebanyak-banyaknya jika ingin harta yang didapatkannya lebih banyak. Semakin banyak tumbal yang diberikan, maka semakin banyak harta yang didapatkan olehnya. Selain menyerahkan tumbal kepada pocong itu, perempuan ini juga harus berhubungan badan dengan pocong ini. Bahkan itu menjadi syarat utama mereka dalam melakukan pesugihan. Memang terdengar menjijikan, tapi perempuan gila itu mau melakukannya demi harta. Kamu mungkin belum pernah mendengarnya, Suke, karena ini sangat jarang terjadi. Tapi sekarang kamu sudah mengetahuinya, dan lakukanlah sesuatu untuk menyelamatkan anak-anak itu. Baiklah Yang Mulia, tapi saya masih belum tahu apa yang harus saya lakukan. Tolonglah titisanku terlebih dahulu, karena dia sedang kesakitan dan harus segera diobati sebelum perempuan itu melakukan ritual. Kamu mempunyai minyak sambung raga yang bisa mengobati penyakit apapun. Berikan sedikit minyak itu kepada dia, maka dia akan sembuh dengan cepat. Setelah itu kamu bisa menolong yang lain. Jangan takut, Suke. Pocong itu hanya setan biasa yang bahkan bisa kami hancurkan dalam sekejap. Tapi aku memberi kamu kesempatan untuk melakukannya. Tapi Yang Mulia, apa saya tidak terlambat untuk melakukannya? Waktumu masih banyak. Malam ini mereka sedang melakukan ritual pertama, dan besok harinya penyerahan tumbal itu dilakukan. Pocong itu akan mendatangi setiap calon tumbal untuk meminta nyawanya. Pastikan kamu melakukannya dengan cepat, karena hanya sepanjang malam inilah kesempatan kamu. Waktumu sampai matahari terbit. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sembuhlah Jamal, aku harus menolong sahabat-sahabat kamu sebelum nasibnya menjadi sama seperti Saifuddin. Setelah itu akan aku hancurkan perempuan gila itu karena sudah mengusik orang-orang di sekitarku. Kamu jangan ikut Jamal, biar aku saja sendirian yang menemui sahabat-sahabat kamu. Gak mau, Kak, aku mau ikut, aku mau bantuin kakak. Aku gak butuh bantuan kamu. Aku bisa melakukannya sendiri.
Jamal, kamu jangan ikut ya. Kondisi kamu belum sepenuhnya pulih. Kamu percayakan aja semuanya sama Kak Suke. Enggak, aku mau ikut. Aku udah gak apa-apa kok. Aku udah sehat. Ya udahlah Kak, bawa aja dia. Percuma Kakak larang pun nanti dia pasti nyusulin ke sana. Anak sama bapak sama-sama keras kepala. Ya sudah, ayo. Ibu, sakit bu, tangan aku sakit. Pak, panggil siluman ular itu pak. Siluman ular? Kamu sudah tahu semuanya, Kevin? Pak, tolong Kevin sakit banget pak, sakit. Pak, lakuin sesuatu dong, kamu kok diam aja sih? Pak, Kevin gak kuat pak, sakit. Aku bingung harus gimana, Bu. Pin, ada apaan sih? Kedengeran sampai rumah gue tahu. Kita gak tahu, Gong. Tiba-tiba tanda lahir di tangan Kevin berdarah. Terus Kevin kesakitan kayak gini. Padahal tadi dia gak kenapa-kenapa, lagi santai-santai doang di sini sama ibu bapak. Aduh, gimana dong? Apa kita panggil Kasuke aja, Om? Kayaknya cuma dia yang ngerti soal ini. Nah, bener, Dugong. Cepat panggil Kasuke. Aku nggak kepikiran dia sama sekali. Pas banget kalian datang. Gue teleponin dari tadi nggak diangkat-angkat. Dugong, kamu gak apa-apa? Aku gak kenapa-kenapa, Kak. Iya, aduh buruan ke dalam yuk. Kevin lagi kesakitan, Kak. Aku gak tahu dia kenapa. Mas, apa yang Mas lakukan sama Kevin? Kok tangan dia bisa langsung sembuh seperti ini? Pak, ada yang harus saya katakan. Kevin dan teman-temannya dijadikan target tumbal pesugihan oleh Bu Neneng. Saat ini Kevin dan Jamal sudah aman. Mereka tidak akan mendapat serangan lagi, tapi Dugong dan Uut dalam bahaya. Ini ada apa maksudnya? Gue dalam bahaya gimana maksudnya? Jadi gini, Gong, ternyata Bu Neneng itu benar ngelakuin pesugihan dan uang 1 juta yang tadi dia kasih sama kita itu sebagai perantara penumbalannya. Dia cuma modus doang, tadi bilangnya uang dia hilang supaya kita mau bantuin dia dan setelah uangnya ketemu dikasihin ke kita. Kalau kita pakai duitnya ya kita bakalan kena deh kayak barusan si Kevin dan gue. Tapi untungnya gue sama si Kevin keburu ditolong sama Kasuke. Kalau enggak keburu ditolong bisa-bisa kita kesakitan sampai besok pagi dan kita dijadiin tumbal. Karena penyerahan tumbalnya terjadi waktu pagi hari awal-awal matahari terbit. Hah? Tapi bukannya kata lu nggak ada siluman pesugihan apapun di rumah Bu Neneng, Kak? Lu bohongin kita apa gimana nih? Bu Neneng melakukan pesugihan dengan sosok pocong. Dan pocong itu semasa hidupnya adalah seorang dukun. Jadi sosok ini bisa membantu dia dalam melakukan pesugihan. Dan pesugihan pocong ini jelas berbeda dengan pesugihan siluman seperti babi ngepet atau ular. Setan seperti ini sulit terdeteksi di rumah orang yang melakukan pesugihannya. Karena dia tidak berdiam diri di rumah tersebut. Dia hanya muncul pada saat akan ritual dan ketika pelaku pesugihan memanggilnya. Jujur saja aku belum pernah mendengar tentang pesugihan pocong ini. Aku minta maaf sama kalian karena aku sudah lengah. Neneng sialan, tahu gitu kita nggak usah berhenti di rumah dia tadi. Buang-buang waktu segala. Dugong, kamu menerima uang itu juga kan? Iya, kita berempat sama-sama nerima kok. Aku lihat keadaan kamu masih baik-baik saja. Kamu apakan uang itu? Uangnya masih utuh, belum aku pakai sama sekali. Aku simpen di laci kamar sekarang. Syukurlah kamu belum pakai uangnya. Nanti setelah dari sini kamu bakarlah uangnya, Dugong. Takut terjadi sesuatu nantinya. Sebenarnya tadi hampir mau dibeliin nasgor sama gua.
karena ada abang-abang Nasgor yang lewat. Tapi gue tiba-tiba sakit perut, mules banget. Ya gue ke kamar mandi deh, gak jadi beli Nasgornya. Bersyukurlah Dugong, sakit perut itu sudah menyelamatkan kamu secara tidak langsung. Emang kalian dipakai apa sih duitnya, Mal? Pin? Tadi gua beliin es cekek duitnya, padahal yang kepake cuma 2.000 dah beli es cekek doang. Iya Pin, sama. Gue cuma kepake 5.000 doang tadi beli cilok yang lewat di depan rumah. Sekecil apapun nominal uangnya, itu tetap perantara pesugihan. Kalian dalam bahaya kalau menggunakannya, dan sebaliknya kalian akan selamat jika tidak menggunakannya. Mas, maaf saya mau tanya, kenapa tanda lahir Kevin tadi berdarah dan bikin dia kesakitan? Pak, Kevin sudah tahu semuanya tentang pesugihan siluman ular yang dilakukan oleh kakek neneknya. Dia juga sudah tahu kalau dia dan Bapak adalah bagian dari siluman ular. Tanda lahir yang ada di tangan Bapak dan Kevin itu sebagai simbolisnya. Dan tanda lahir itu akan menunjukkan tanda-tanda jika kalian sedang dalam bahaya, terutama ketika ada gangguan dari bangsa setan. Mas, kakek dan nenek Kevin memang melakukan pesugihan dengan siluman ular. Begitu juga dengan saudara-saudara kandung saya. Tapi saya enggak melakukan pesugihan tersebut, Mas. Bahkan saya rela menjauhi saudara-saudara saya supaya saya tidak ikut terlibat dalam pesugihan itu. Bagaimana bisa saya dan Kevin menjadi bagian dari mereka? Pak, kakek dan nenek Kevin telah membuat perjanjian dengan siluman ular bahwa semua keturunannya akan diikuti oleh siluman ular tersebut. Meskipun di antara mereka tidak ada yang melakukan pesugihan. Ibaratnya seperti ini, darah kalian sudah terdaftar di sana. Sejak kalian lahir sudah dianggap sebagai titisan mereka. Dan rantai titisan siluman ular ini sangat sulit untuk diputus. Saya tidak mau Kevin dan keturunannya memiliki hubungan semacam ini, Mas. Apa kamu bisa membantu kami untuk memutus rantai titisan ini? Saya bisa membantu, Pak. Tapi ini tidak mudah untuk dilakukan. Apa saya harus menemui saudara-saudara kandung saya untuk ini, Mas? Tidak perlu, Pak. Saya bisa melakukannya sendiri. Tapi Pak, kenapa kita harus memutus rantai titisan ini? Bukannya siluman ular itu sudah menolong kita? Dengan adanya tanda lahir ini berarti ada alarm untuk kita kalau kita dalam bahaya. Ini ada untungnya buat kita loh, Pak. Tidak, Kevin. Bapak tidak mau kita mempunyai hubungan apapun dengan bangsa siluman. Itulah kenapa Bapak menjauhi kakek nenek kamu dulu. Dan sampai sekarang Bapak menjauhi saudara-saudara Bapak. Saya menghargai keputusan Bapak. Nanti saya bantu soal ini. Tapi jangan sekarang. Sekarang saya punya tugas yang harus diselesaikan. Ada yang datang dan ingin bertemu dengan Bapak sekarang. Tolong jangan takut kalau dia sudah muncul. Terima kasih sudah menyelamatkan titisanku. Sama-sama yang mulia. Ini pertama kali kita bertemu. Aku harap kamu tidak takut melihatku. Sama seperti orang tuamu dahulu ketika bertemu denganku. Aku tidak ada keperluan apapun sekarang. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena dia sudah menolong titisanku. Dan aku hanya ingin kamu melihatku. Aku selalu ada bersama kalian. Panggil saja aku kalau kamu membutuhkan apapun, termasuk harta, seperti yang dibutuhkan orang tuamu dahulu. Aku pergi dulu. Jaga diri kalian baik-baik. Aku percayakan semuanya kepadamu, Suke. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mengikuti jejak kedua orang tuaku. Bahkan sesulit apapun keadaan keluargaku, aku tidak akan pernah meminta bantuan siluman ular itu untuk melakukan pesugihan. Apapun akan aku lakukan untuk memutus rantai titisan ini, sekalipun nyawaku menjadi taruhannya. Kak Utik, ada apa Kak? Om, Tante, Uut, Om. Ayo Kak, obatin Uut sekarang, kasihan dia kalau kelamaan. Aku bingung gimana cara ngobatin dia, sedangkan kalian sebelumnya ada luka, jadi aku tinggal mengobati bagian tubuh kalian yang terluka. Ut, bangun Ut, lu bisa denger gue gak? Dari tadi kita berusaha bangunin dia, tapi dia gak bangun-bangun, matanya gitu terus dari tadi. Tadi dia abis makan apa Tante? Perasaan dia gak makan apa-apa deh, orang tadi pas datang dia langsung tiduran di sofa, terus dia pindah ke kamar. Tapi pas dilihat kok tiba-tiba begini keadaannya. Gak mungkin nih kalau dia gak makan apa-apa, dia pasti udah pakai duit yang dari Bu Neneng buat jajan. Tapi dia datang bareng kita tadi Gong. Dia kan langsung masuk ke rumah, kagak kelihatan jajan di luar. Emang ini ada apa ya? Tante gak ngerti. Jadi gini Tante, tadi sore kita nolongin Bu Neneng nyariin uang dia yang hilang. Tapi pas ketemu uangnya malah dikasihin ke kita. Ya kita terima deh karena dia maksa juga. Ternyata kita baru tahu kalau Bu Neneng itu ikut pesugihan. Uang yang dikasihin sama kita itu sebagai perantara tumbal. Intinya kita berempat mau ditumbalin sama Bu Neneng lewat uang itu. Kalau uangnya kepake, ya kita dalam bahaya. Sama kayak aku dan Jamal tadi udah kena serangannya. Tapi untungnya keburu diobatin sama Kak Suke. Jadi kita udah aman, gak bakalan kenapa-kenapa. Dan sebaliknya, kalau uangnya gak dipakai sama sekali, ya bakalan aman-aman aja deh. Kayak si Dugong sekarang, dia gak kenapa-kenapa. Jadi kalau ngelihat kondisi Uut sekarang, kayaknya dia udah pakai uangnya deh, dipakai jajan sama dia kayaknya. Makanya dia jadi kayak begini. Harus diobatin ini Tante sebelum matahari terbit. Karena Bu Neneng melakukan ritual penyerahan tumbalnya di pagi hari, awal-awal matahari terbit. Tapi yang bikin kita bingung, kita gak tahu gimana cara ngobatin Uutnya Tante. Soalnya kondisi dia beda sama kondisi aku dan Kevin. Emangnya gak bisa Kak kalau minyak sambung raga itu cukup diolesin aja ke badannya si Uut? Meskipun dia gak ada luka, tapi dicoba aja dulu ke wajahnya atau gimana gitu. Aku coba dulu. Mau kamu apakan anak saya? Saya gak mau kamu memakai ilmu-ilmu hitam itu untuk mengobati anak saya. Tolong percayakan sama saya Pak, saya bisa mengatasi kondisi anak Bapak. Saya tidak ingin melibatkan ilmu-ilmu semacam itu. Bang, tolong kali ini aja kesampingkan ego abang. Ini demi keselamatan Uut. Aku juga ngalamin sendiri bang, tadi Kevin kondisinya benar-benar mengkhawatirkan. Abang gak usah ikut campur, ini keluarga saya. Saya tahu Bapak memang tidak suka dengan saya, tapi tolong untuk kali ini lihat kondisi anak Bapak. Ini sudah menjelang pagi Pak, waktu kita hanya sampai matahari terbit. Bang, saya berani jamin kalau Suke bisa mengatasi semuanya. Kalau terjadi apa-apa saya berani bertanggung jawab Bang. Bu, kita bawa Uut ke rumah sakit sekarang. Aduh, gimana ini Kak? Kita gak mungkin nyusulin mereka ke rumah sakit kan? Kenapa gak mungkin? Ayo kita susulin mereka ke sana Kak. Tidak bisa, Pak Selamet tidak akan membiarkan anaknya disentuh olehku sedikit pun. Iya Mas, Bang Selamet memang sangat menghindari hal-hal semacam ini. Saya udah gak heran sama dia. Tidak apa-apa, saya mengerti setiap orang pasti mempunyai pemikiran dan prinsipnya masing-masing.
Terus sekarang gimana, Kak? Masa Kakak pasrah gitu aja? Nyawa Uut lagi terancam loh, Kak. Iya, Kak, tolong lakukan sesuatu. Aku pasti cari cara, tolong beri aku waktu untuk berpikir. Dan aku juga harus mencari tahu uang itu diapakan oleh dia sampai dia bisa menjadi seperti ini. Aku curiga kalau jiwa dia sedang ada di dunia lain. Tadi kondisinya seperti orang yang sudah meninggal. Hanya saja dia masih ada hembusan napas kecil. Maksudnya gimana, Kak? Aku pernah menangani kejadian seperti ini. Kondisi orangnya sama seperti Uut. Tapi itu dulu sewaktu aku masih seumuran kalian. Intinya jiwa Uut sudah dibawa pergi terlebih dahulu sebelum ritual penumbalan itu terjadi. Jangan-jangan karena si Uut orang yang pertama kali nerima duit itu. Kalian masih inget gak? Kita semua kan nolak waktu dikasih uang sama Bu Neneng. Sedangkan si Uut malah setuju sama uang itu. Terus dia nerima uangnya pertama kali. Bahkan dia yang ngebagiin duitnya ke kita. Ya udah Bu, kita terima uangnya ya. BTW ini udah mau maghrib, sebentar lagi kita mau ke masjid, jadi gak bisa lama-lama di sini. Nah gitu dong, saya kan jadi senang dengernya. Udah jangan ngomong mulu nih, gue bagi duitnya masing-masing jadi 250.000. Emang bisa kayak gitu, Kak? Meskipun si Uut nggak pakai uangnya sama sekali. Bisa jadi, tapi aku nggak bisa menjamin itu penyebabnya. Sepertinya aku harus pulang dulu untuk melakukan sesuatu. Kita masih punya waktu, sebaiknya kalian ikut. Mas, tolong jaga anak-anak ya. Jangan sampai mereka kenapa-kenapa. Saya percayakan semuanya sama Mas Suke. Kunaon maneh Suke? Tulungan deui aing teu nyaho kudu kumaha. Aing sieun budak eta teu kaburu ditulungan. Moalna naon budak eta mah kalem wae. Tapi aing teu bisa cicing wae kieu. Kumaha cara nulungan budak eta? Budak eta ayeuna aya di alam sejen. Manehna ngahiji jeung lelembutan jelema-jelema anu dijadikeun tumbal. Mun erek ku maneh susulan ka ditu ayeuna saacan panon poe bijil. Tapi ieu gede pisan resikona. Nyawa maneh jadi taruhana Suke. Aing sieun maneh teu salamet di ditu. Soalna tempat eta tempat pamicenan arwah nu ditumbalkeun. Loba dendam jeung kasedih di tempat eta. Cek aing mah teangan cara sejen heula. Sabab aing moal mikeun maneh asup ka dunia sejen. Bisi maneh anu paehna Suke. Bae ku aing rek disusulan ka ditu ayeuna. Sanajan nyawa aing jadi taruhanna. Ingat Suke, aing teu bisa nulungan lamun maneh kuna naon di ditu. Bae aing bisa ku sorangan. Dipikir heula Suke, ulah gagabah. Kak, jangan pergi dong. Kita keadaannya lagi kayak gini, masa Kakak mau pergi ninggalin kita di sini? Iya, nanti kalau ada apa-apa sama Kakak gimana di sana? Kita harus ngapain coba? Kalian gak percaya sama Kasuke? Kasuke mau masuk ke dunia lain buat nyelamatin Uut tahu? Ya bukan gak percaya Mal, ini antisipasi kalau ada apa-apa gimana. Sedangkan kuntilanak hitam tadi bilang nyawa Kasuke yang jadi taruhannya. Lu mau kehilangan Kasuke? Lu jangan gila ya, gue cuma percayain semuanya sama Kasuke, itu doang. Kak, aku yakin masih ada cara lain kok. Kalau Kakak mau olesin minyak sambung raga itu ke badannya Uut, aku bisa bantu kok. Ayo ke rumah sakit sekarang. Gong, minyak sambung raga emang bisa nyembuhin penyakit apapun. Tapi kalau nggak ketahuan sakitnya apa, gimana kita mau ngobatinnya coba? Kondisi Uut beda sama kondisi Kevin tadi. Kan kata gua coba olesin aja ke badannya si Uut. Kali aja bisa, apa salahnya coba?
Atau diminumin, dimasukin ke mulutnya si Uut kek? Kita usaha aja dulu. Kita harus pastiin bapaknya Uut gak ada di sana, Gong. Kalau lu mau maksa ngelakuin ini, entar malah terjadi keributan di sana. Sikap bapaknya Uut membuat aku kesulitan untuk mengatasi kondisi ini. Ditambah kita juga nggak tahu penyebab Uut menjadi seperti ini. Sedangkan dia tidak memakai uang tumbal itu sama sekali. Kalau kakak gak bisa ke sana, gak apa-apa, sini biar aku aja yang ke rumah sakit sendiri. Sini indah minyaknya. Bentar-bentar nih, ada telepon. Diam dulu kalian. Halo Pak, ada apa? Pin, pulang sekarang sama anak-anak. Pak, Bapak kenapa nangis? Uut udah meninggal. Barusan pas Selamat nelpon. Ut, kenapa lu pergi secepat ini sih, Ut? Masih banyak yang pengen gue lakuin bareng-bareng sama lu. Gua gak pernah nyangka bakalan kayak gini, Ut. Kok lu ninggalin gue duluan sih? Kita pergi bareng-bareng napa sih, Ut? Jangan tinggalin gue. Gara-gara Bu Neneng semuanya jadi begini. Seandainya gue bisa nyegah lo supaya gak terima uang dari Bu Neneng, gak bakalan kayak gini, Ut. Sorry ya, Ut. Gue gak bisa jagain lo sebagai sahabat gue. Maafin kakak nggak bisa berbuat apa-apa, Ut. Kakak terlambat. Kakak gagal selamatin kamu. Kakak merasa bersalah sama kamu, Ut. Anjir, ya lo pada, gue ketiduran di masjid, bukannya dibangunin malah ditinggalin sampai malam-malam kayak gini. Ini ada apa lagi rame-rame begini? Meninggal apaan sih? Orang gua dari abis Isya ketiduran di masjid. Kagak ada yang ngebangunin lagi. Pas ngeliat jam ternyata udah jam 3:30. Ya gue buru-buru pulang jalan kaki ke sini. Lo pada parah banget anjir ninggalin gue. Ut, lu tadi pulang sama kita loh. Bertiga sama gua sama Kevin. Stres lo, Gong. Mana ada orang gua ketiduran di masjid. Untung masjidnya dekat dari sini, makanya gua berani jalan kaki malam-malam gini. Sebentar. Mending kalian ceritain deh seharian ini kalian kemana aja. Runtutin dari awal banget. Kayaknya ada yang gak beres sama kalian. Oke, ini cerita versi gua ya. Tadi pagi kita sekolah seperti biasa. Jam 2 siang kita pulang bareng-bareng. Terus ganti baju pas sampai rumah. Nah, karena si Jamal belum ganti baju, terus kita berempat naik motor ke rumahnya si Jamal di kampung sebelah. Abis si Jamal ganti baju, kita motoran lagi terus nongkrong di warung Bang Oyong. Pas mau maghrib kita pergi ke masjid, tapi pas di jalan kita nolongin Bu Neneng yang uangnya hilang itu loh. Gak lama dari rumah Bu Neneng kita langsung pergi ke masjid berempat. Nah, kita ke masjid buat sholat maghrib. Sambil nunggu sholat isya kita duduk-duduk di luar masjid. Pas ada adzan, kita langsung masuk ke dalam masjid buat sholat isya. Abis itu kita langsung pulang ke rumah masing-masing. Gue, Uut, sama Dugong pulang ke sini. Si Jamal pulang sendirian ke kampungnya. Nah, pas sampai sini gue duduk dulu di warung Cemumun ngopi bentar. Gue ngeliat si Uut sama si Kevin masuk ke rumah mereka masing-masing. Sekitar sejaman lah gue masuk deh ke rumah gue.
Abis itu gue gak tahu apa-apa lagi. Gue keluar rumah pas denger si Kevin teriak-teriak kesakitan. Nah, sebelum gue kesakitan, gue jajan es cekek dulu di warung Mumun. Kayaknya waktu gue jajan, si Dugong udah masuk ke rumah dia. Soalnya gak ada dia di warung Mumun. Jamal, lo gimana? Sama kayak mereka? Iya loh, seharian ini kita bareng-bareng terus. Gak ada yang di luar pengawasan. Si Uut dari tadi bareng kita terus kok. Makanya gue bingung kok dia bisa bilang ketiduran di masjid sih. Bentar, kayaknya gue inget sesuatu deh. Pas kita keluar dari masjid bertiga, tahu-tahu si Uut udah nungguin di motor gak sih? Perasaan dia gak ikut sholat isya bareng kita deh. Apaan? Gue ikut sholat isya kok, tapi di saf paling belakang. Soalnya gue agak telat abis dari toilet dulu dan sempat nolongin ibu-ibu dulu. Bentar, ini jadi kemana-mana deh. Sekarang coba lu yang cerita, Ut. Gimana kok lu bisa ketiduran di masjid? Ah, pusing gue ceritain, Ut, ceritain. Terus ibu-ibu itu siapa lagi? Kita kan datang nih ke masjid pas sholat maghrib. Abis sholat maghrib kita duduk-duduk di luar masjid sambil nungguin sholat isya, bener kan? Nah, waktu lagi azan isya gue kebelat, jadi gue pergi ke toilet. Pas gue keluar dari toilet gue langsung ambil wudhu, karena kalian udah mulai sholat isya kan? Nah, sewaktu gue mau masuk ke masjid, ada ibu-ibu di depan masjid manggil-manggil gue. Terus gue samperin deh. Maaf Bu, kenapanya? Dek, saya boleh minta uang? Sedikit saja, Dek. Saya dari pagi belum makan. Anak-anak saya di rumah juga belum makan. Saya belum mendapat uang sepeser pun hari ini. Oh, kebetulan saya hari ini dapat rezeki, Bu. Ini untuk Ibu saja. Ini kebanyakan, Dek. Saya minta 10.000 saja. Gak apa-apa, Bu. Ambil aja. Kalau uangnya lebih bisa untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Semoga bisa sedikit membantu ya, Bu. Ya Allah, Dek. Kamu baik sekali. Terima kasih ya, Dek. Semoga rezekimu semakin berlipat. Semoga kamu dijauhkan dari orang-orang jahat ya, Dek. Iya, amin Bu, amin. Terima kasih kembali. Saya permisi ya Bu, mau sholat dulu. Iya Dek, silahkan. Aing moal cicing wae, budak sabager maneh dijadikeun tumbal. Maneh geus aman, ayeuna tong hariwang nyajang. Nah, abis nolongin ibu-ibu itu gue masuk ke masjid buat sholat isya. Karena gue telat, jadi gue sholatnya di paling belakang. Abis sholat isya kalian langsung keluar kan? Nah, kalau gue gak langsung keluar, gue zikir dulu. Pas lagi zikir, gue malah ketiduran. Kagak ada yang ngebangunin. Pas bangun, gue lihat udah jam 3:30. Ya gue pulang deh jalan kaki ke sini. Jadi yang tadi kita lihat itu bukan elu, Ut? Jadi yang tadi kita bawa ke rumah sakit itu bukan Uut, Pak, Bu. Jadi yang tadi pulang bareng kita itu bukan Uut? Ada sosok yang menyerupai Uut. Sewaktu Uut ketiduran, sosok ini memanfaatkan untuk ikut bersama kalian. Tapi syukurlah Uut kalau keadaan kamu baik-baik saja dan uang itu kamu sedekahkan kepada orang lain. Terus orang itu gak bakalan kenapa-kenapa, Kak. Orang itu kan pakai duit yang dari Bu Neneng. Gimana kalau dia ikutan ditumbalin? Gak apa-apa dah, yang penting kita selamat. Uangnya gak kepake sama kita. Pin, parah lu, nyawa orang sama-sama berharga tahu. Mentang-mentang si Uut gak kenapa-kenapa lo biarin orang lain yang jadi tumbal, ha? Ya terus sekarang gimana? Lo mau cari ibu-ibu pengemis itu, ha? Kita serahin sama Tuhan aja lah. Bentar. Ini ada apa sih sebenarnya? Emang uangnya kenapa? Kok kalian ngomongin tumbal-tumbal? Ah, udahlah, gak usah diceritain. Males gua, yang penting lo gak kenapa-kenapa. Iya, gue capek abis nangisin lo dari tadi. Taunya kagak jadi mati nih orang. Tapi ini serem banget loh.
Apa sosok yang menyerupai Uut ada hubungannya sama pesugihan Bu Neneng? Sepertinya iya, tapi aku harus mencari tahu terlebih dahulu sebelum membenarkannya. Yang penting sekarang kita sudah aman semuanya. Aku minta kalian semua jangan ada yang berinteraksi sama Bu Neneng dalam waktu dekat-dekat ini. Aku akan mencari tahu tentang pesugihan yang dia lakukan. Lalu aku akan menghancurkannya nanti supaya tidak ada lagi korban dalam pesugihan ini. Budak eta ku aing ditulungan heula, sabab aing nyaho maneh pasti nulungan heula nu sejen. Hatur nuhun pisan, aing menta hampura. Angges aman, barudak eta mah moal kunanaon, ngan si Neneng pasti bakalan neangan wae tumbal. Aing rek bales dendam kasih eta, aing hayang ngaancurkeun manehanana. Tau ngababarikeun suke, si Neneng jelemana licik pisan. Aing rek nanya, tadi saha sosok anu mangrupakeun si Uut? Si Neneng apaleun duit ti manehna teu dipake ku si Uut, jadi manehna ambakeun nitah pocong beureum nuturkeun babaturan si Uut. Maksudna bales dendam atawa kumaha? Lain bales dendam, saukur mere nyaho ka urang kabehan yen pasugihan manehna teu maen-maen. Dasar jelema licik, ku aing diancurkeun sia engke saancur-ancurna. Itu Bu Neneng ngapain dia di sini? Perasaan gue gak enak deh, sumpah. Kita deketin yuk ke sana. Gue pengen tahu dia ada keperluan apa datang ke sini. Pelan-pelan jalannya, awas jangan ketahuan kalau kita nguping. Maaf ya Bu, saya cuma bisa memberi 1 juta, tapi saya janji minggu depan saya bakalan ngasih lagi ke anak-anak sekolah ini. Ya ampun, Ibu, segini juga udah banyak, bisa dibagiin ke beberapa anak. Insya Allah akan saya berikan uang ini ke anak-anak di sini yang kurang mampu. Baik Bu, saya percayakan semuanya sama Ibu. Iya, terima kasih ya Bu. Kalau gitu saya bawa berkasnya dulu ya. Kebetulan kami sudah ada data beberapa murid kami yang kurang mampu. Enggak usah Bu. Saya lagi buru-buru mau pergi keluar kota pagi ini. Saya percayakan semuanya sama Ibu aja. Gimana baiknya Ibu aja. Yang penting uang itu tolong diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu ya Bu. Supaya ada sedikit-sedikit membantu mereka. Total uangnya kan 1 juta ya Bu. Terserah mau Ibu bagi setiap anak dapat 100.000 atau berapa aja. Saya serahkan semuanya sama Ibu. Iya baik Bu, saya ngerti. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Ini akan sangat membantu. Ini gimana Bu Neneng parah banget mau manfaatin anak-anak di sini buat dijadiin tumbal. Kita gak bisa diam aja. Mal, coba telepon Kasuke, Mal. Halo, Kak. Iya, ada apa Jamal? Aku lagi di sekolah. Barusan aku sama teman-teman ngeliat Bu Neneng ada di sini lagi ngobrol sama salah satu guru kita, Kak. Terus kita deketin pas nguping, katanya dia ngasih uang 1 juta ke sekolah ini. Uangnya buat dikasihin ke murid-murid yang kurang mampu di sekolah ini. Kak, ini gimana dong? Kok dia bisa sampai sini? Masa kita biarin aja? Neneng sialan, kenapa dia semakin meresahkan? Jamal, Pak Kosim kalau tidak salah mengajar di sekolah kamu kan? Kalian kasih tahu dia untuk berbicara kepada guru itu dan mengambil uangnya sebelum dibagikan ke murid-murid. Jangan sampai ada korban lagi.
Bapak akan coba bicara sama Bu Atika. Semoga bisa percaya sama Bapak. Ibu percayakan sama saya. Kalau ibu nggak percaya, lebih baik kita tukeran saja uangnya. Uang yang dari Bu Neneng biar saya pegang. Nanti saya kasih lagi 1 juta sama ibu sebagai gantinya. Saya percaya kok sama hal seperti ini, Pak Kosim. Soalnya dulu waktu masih kecil, saya pernah diculik wewe gombel di kampung nenek saya. Dan kebetulan keluarga saya juga pernah mendapat teror santet. Baiklah kalau begitu, Bu. Jadi gimana? Uang yang dari Bu Neneng boleh saya ambil? Tapi saya bingung, Pak. Gimana kalau nanti Bu Neneng ngasih uang lagi sama saya? Saya harus nolaknya gimana? Begini saja, ibu bilang kalau uang yang dari Bu Neneng dimintain sama saya. Dan ibu nggak bisa terima uang lagi yang dari Bu Neneng karena saya sudah kasih tahu semuanya. Memangnya nanti Pak Kosim gak bakalan kenapa-kenapa kalau saya bilang begitu? Gak apa-apa, Bu, dia pasti tahu alasan saya melakukan ini. Ya sudah Pak Kosim, ini uangnya. Terima kasih ya, Bu. Ini demi keselamatan kita semua. Iya Pak. Gimana Pak, uangnya bisa diambil? Untungnya Bu Atika bisa percaya sama Bapak. Kalian pegang uangnya baik-baik. Awas jangan ada yang dipakai sepeser pun. Iya Pak, mau kita bakar uangnya di belakang sekolah abis ini. Tidak akan memberikan harta sedikit pun kepadamu karena kamu tidak menyelesaikan semua ritualnya. Tapi Mbah, saya kan sudah melakukan ritual pertama. Seharusnya saya mendapat setengah harta dari yang diinginkan. Enak saja kamu. Sudah aku katakan kalau kamu menginginkan hartanya, maka kamu harus memenuhi semua syaratnya. Lalu sekarang gimana, Mbah? Tolong maafkan saya. Kalau kamu gagal memberikan tumbal, maka nyawa kamu sendiri yang harus menggantikannya. Mbah, tolong Mbah, maafkan saya. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Saya berjanji kali ini pasti berhasil. Sudah tidak ada waktu lagi. Tolong Mbah, jangan ambil nyawa saya. Saya tidak mau mati. Tolong beri saya kesempatan. Aku beri kamu kesempatan 1 kali lagi. Panggil aku jika tumbalnya sudah ada. Ini kesempatan terakhir untukmu. Jangan sampai gagal. Aku sudah haus nyawa. Baik Mbah, terima kasih. Ini semua gara-gara dukun lelaki itu. Aku harus memberi dia peringatan. Berani-beraninya dia ikut campur atas urusanku. Mau apa kamu datang ke sini? Saya peringatkan kamu supaya tidak ikut campur dengan urusan saya. Itulah akibatnya kalau kamu mengganggu orang-orang terdekat saya. Masih untung kamu tidak saya hancurkan sejak kemarin. Gara-gara kamu ritual saya sudah gagal 2 kali. Dan kali ini nyawa saya jadi ancaman. Ya itu kesalahanmu sendiri. Bersekutu dengan setan manapun ada resikonya. Dasar wanita murahan. Memangnya saya tidak tahu ritual apa yang kamu lakukan? Orang gila mana yang mau bersetubuh dengan sosok pocong demi harta dan mengorbankan orang-orang tidak bersalah untuk dijadikan tumbal? Jangan banyak bicara.
Kamu nggak tahu alasan saya melakukan pesugihan ini karena apa? Kalau bukan karena terdesak, saya juga tidak ingin melakukannya. Apapun tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan pesugihan. Tidak dapat dibenarkan bersekutu dengan setan manapun. Apalagi kamu orang kaya sejak dulu. Untuk apa melakukan pesugihan? Kamu sudah mempunyai segalanya. Kamu tidak tahu kehidupan saya yang sebenarnya seperti apa. Kamu tidak akan pernah merasakannya kalau kamu tidak ada di posisi saya. Saya cerai sama suami saya karena dia berselingkuh dengan keponakan saya sendiri. Dia meninggalkan hutang ratusan juta dan menjadikan aset-aset pribadi saya sebagai jaminan kepada pihak bank. Hampir setiap hari pihak bank menelpon saya untuk segera melunasi hutangnya. Kalau tidak cepat-cepat dilunasi, maka semua aset saya akan disita, termasuk rumah yang saya tempati. Sedangkan semua aset yang saya miliki adalah peninggalan dari orang tua saya, Mas. Saya tidak ingin merelakannya begitu saja. Saya adalah saksi hidup bagaimana sulitnya orang tua saya bisa mendapatkan aset-aset sebanyak itu. Kerja keras mereka sejak saya kecil masih terekam jelas dalam ingatan saya, Mas. Saya tidak mungkin memberikan harta dari orang tua saya untuk membayar hutang suami bajingan itu. Saya hanya sedang mempertahankan apa yang saya miliki, Mas. Kalaupun ada cara lain yang bisa saya lakukan, saya tidak ingin melakukan pesugihan ini, Mas. Saya terikat perjanjian dengan pocong merah itu selama 10 tahun. Dan ini adalah tahun ketiga saya melakukan pesugihan. Hutang mantan suami saya sudah terlunasi sebagian. Sejujurnya saya sudah ingin berhenti melakukan pesugihan ini, Mas. Saya sudah tidak tahan. Saya selalu dibayang-bayangi perasaan bersalah dan ketakutan. Kalau boleh tahu berapa memangnya hutang mantan suami kamu? 950 juta sama pihak bank. Ditambah dia mempunyai hutang 800 juta sama rentenir, Mas. Dia pakai apa uang sebanyak itu? Awalnya dia berbohong sama saya, Mas. Sejak dia kena PHK, dia tidak ada pemasukan sama sekali. Dia meminta modal kepada saya untuk memulai usaha. Tapi ternyata dia pakai uangnya untuk di online. Sudah saya maafkan kesalahan dia yang ini, Mas. Tapi dia berbuat kesalahan lagi. Katanya dia butuh uang untuk berobat ibunya ke luar negeri. Tapi ternyata uang itu dia pakai untuk membiayai kebutuhan hidup keponakan saya itu, Mas. Yang akhirnya keponakan saya itu menjadi orang ketiga di hubungan kami. Bahkan mantan suami saya juga ikut menyekolahkan anak-anak dari keponakan saya karena dia seorang janda. Kalau ibu ingin memutus pesugihan ini, saya bisa bantu. Tapi Mas, gimana dengan hutangnya? Saya belum bisa meninggalkan pesugihan ini sebelum semua hutangnya terlunasi. Apa aset ibu semuanya dijadikan jaminan? Kalau masih ada satu saja yang tidak dijadikan jaminan, saya bisa membelinya, Bu, dengan nominal yang ibu butuhkan untuk melunasi hutang. Sebenarnya ada satu, Mas. Kebetulan saya punya rumah di daerah Cigoni. Itu rumah peninggalan kakek saya karena saya satu-satunya cucu beliau. Jadi rumah itu sudah atas nama saya. Dan untungnya mantan suami saya tidak tahu soal keberadaan rumah ini. Jadi sampai sekarang rumah ini masih aman, tidak dijadikan jaminan sama dia. Tapi daerah Cigoni jauh dari sini, Mas, dan letaknya di perkampungan. Tidak apa-apa, berapa yang harus saya bayarkan? Yang saya butuhkan sebesar 700 juta, Mas, karena sebesar itu sisa hutang yang belum dibayar. Kita obrolkan di dalam, Bu. Mari masuk. Saya bayar dulu 50 juta, sisanya besok setelah kita survei tempatnya, sekalian sama sertifikat rumahnya. Masuke beneran mau nolongin saya, meskipun saya sudah berbuat jahat sama kalian. Setelah pembayarannya selesai, ibu langsung bayarkan sisa hutangnya. Secepatnya saya bantu untuk memutus pesugihan pocong merah ini. Jangan sampai ada korban lagi. Saya nggak akan mati gara-gara pocong itu kan, Mas? Kematian ada di tangan Tuhan. Tidak usah takut. Terima kasih, Mas. Saya nggak tahu
gimana cara berterima kasih sama Mas? Ini uangnya, Bu. Kasuke, Bu Neneng, kalian. Jamal, kamu kenapa tiba-tiba datang ke sini? Jadi selama ini Kasuke dan Bu Neneng bersekongkol. Jamal, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan aku dulu. Aku nggak nyangka ternyata kakak sejahat ini. Orang yang paling aku percaya justru malah sebaliknya. Dengarkan aku dulu, Jamal. Aku akan mengakhiri semuanya supaya tidak ada korban lagi. Kak, emang kakak percaya sama dia? Dia itu orang jahat, Kak. Aku hampir mati gara-gara dia. Dek, memangnya siapa orang di dunia ini yang mau melakukan pesugihan tanpa terjepit keadaan? Kalau keadaannya terdesak, saya juga gak mau. Apalagi sampai harus bersetubuh dengan sosok pocong. Saya sudah merasa sangat kotor. Aku akan membantu Bu Neneng untuk memutus pesugihannya, Jamal. Tolong percaya padaku. Aku hanya tidak ingin ada korban lagi. Apa yang bisa kakak lakukan? Ritualnya mungkin agak sulit, jadi tidak bisa dilakukan malam ini. Apalagi pocong itu memakan tumbalnya di pagi hari. Dia hanya akan datang ketika saya memanggilnya, Mas. Ketika sudah ada target tumbalnya. Jadi selama belum ada tumbal, dia tidak akan muncul. Begini saja, malam ini Ibu pulang saja dulu. Besok malam kita lakukan pemanggilan pocong itu. Baik, Mas. Kalau gitu saya pamit dulu. Aku kesini mau nganterin makanan buat kakak. Aku ambil dulu makanannya, ada di mobil. Ih, lama banget sih. Kita telat, ntar keburu masuk. Ih, lu mah santai atuh Gong, masih jam 6:30. Karatan dah gua nungguin di sini. Masih tidur apa gimana sih nih orang? Sabar, Bejir, sabar. Berisik ih. Guys. Bu Neneng katanya meninggal. Barusan bapak gue ditelepon Pak RT buat ngurusin jenazahnya. Hah? Kok bisa sih? Barusan gue denger kondisi jenazahnya aneh. Bau busuk sampai kecium ke rumah tetangganya. Kak, ini uang yang tadi Bu Neneng kasih ke Bu Atika di sekolah. Yang katanya buat dibagiin ke murid-murid kurang mampu. Untungnya bapak aku bisa ngambil uang ini dari Bu Atika. Dan Bu Atika percaya sama bapakku. Kenapa gak kalian bakar saja langsung uangnya? Kita gak berani bakar uangnya, Kak. Mendingan sama kakak aja deh, takut ada apa-apa. Ya sudah, biar kakak yang atasi. Saya bayar dulu 50 juta. Ini uangnya. Masuke beneran mau nolongin saya, meskipun saya sudah berbuat jahat sama kalian. Jangan berharap aku berbuat baik kepada orang yang sudah menyakiti orang-orang terdekatku. Dengarkan aku, Jamal. Aku akan mengakhiri semuanya supaya tidak ada korban lagi. Aku sudah mengakhiri semuanya, Jamal. Tidak akan ada lagi korban, karena dialah korban terakhirnya.